Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak guru hebat. Sampailah kita kepada jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Nah, di sini kita semuanya berharap para guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi, sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, ibu dan bapak yang berbahagia, seperti biasa, kita akan beraktivitas menggunakan metode ARKA. Di aktivitasnya, kita akan membangun menara dengan kartu ibu dan bapak, lalu kita akan refleksikan, kita gali makna di balik permainan atau simulasi nanti. Lalu secara konsep kita akan berbicara mengenai daya lenting atau resiliensi, growth mindset atau pola pikir bertumbuh, ordinary magic. Kita juga akan belajar mengenai keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, lalu keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, lalu yang terakhir keterampilan memberikan umpan balik atau feedback yang membangun. Nah, aplikasinya kita akan berusaha untuk dapat memberi umpan balik dengan jurus burger. Penasaran tidak Ibu dan Bapak? Baiklah, kita langsung saja. Selamat datang Ibu dan Bapak, para pendekar hebat. Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini Ibu dan Bapak akan belajar jurus tumbuhkan resiliensi. Siapkan diri dan konsentrasi, siluman fixed mindset akan menghalangi. Nah, lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda ibu dan bapak sudah bisa menguasainya. Oke. Nah, ibu dan bapak, mari kita buka perjalanan ini dengan menyimak teks yang ada di layar. Saya minta satu atau dua pendekar untuk membacakan bergantian ya, ibu dan bapak. Oke, baiklah. Yuk kita lomba untuk membangun menara. Ya, kita akan bagi menjadi 5 kelompok dan setiap kelompok akan mendapatkan properti untuk disusun agar menjadi sebuah menara. Silakan Ibu dan Bapak buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Nah, jika ada angin ribut yang menguji kekuatan menara yang Anda bangun, jika menara roboh, maka akan ada kesempatan kedua untuk membangun kembali. Ya, begitu Ibu dan Bapak. Di sini tugas Anda adalah membangun menara setinggi dan sekuat mungkin. Jadi nanti silahkan gunakan kartu dan selotip seefisien mungkin. Setelah waktu habis akan ada angin ribut dari kelompok lain yang akan menguji kekuatan menara kalian. Apakah menaranya roboh atau tetap berdiri? Baik, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk membangun menaranya. Oke. Waktu membangun dimulai dari sekarang. Nah, kita sudah membangun menaranya ya, Ibu dan Bapak. Yuk kita refleksikan. Saya ingin mengajak Ibu dan Bapak untuk merenung dan berbagi. Boleh jujur, tidak semua harus bicara ya, tapi siapapun yang mau boleh angkat tangan. Oke. Ketika menara kalian goyah atau roboh, apa yang kalian rasakan? Dan bagaimana reaksi pertamanya? Apakah ada rasa marah, frustasi, menyalahkan, atau justru semangat membangun ulang? Nah, lalu menurut kalian, apa pelajaran paling berharga tentang resiliensi dari pengalaman tadi? Dan terakhir, adakah pengalaman di kehidupan nyata, di sekolah atau rumah, di mana kalian merasa seperti menara kalian roboh? Apa yang akan kalian lakukan waktu itu? Oke, ada yang mau berbagi? Silahkan. Oke, baik. Ibu dan Bapak yang berbahagia, jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, ya, pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidupnya. Dan ini merupakan kemampuan untuk beradaptasi dan Bapak, bertahan atau bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan, ya.
Ibu dan Bapak hebat. Nah, di sini ini adalah kenyataan, Ibu dan Bapak. Di Indonesia ada banyak kasus anak muda seusia murid kita bahkan yang memilih mengakhiri hidupnya karena merasa tidak kuat menghadapi tekanan, masalah ataupun luka. Bukan karena mereka lemah, Ibu dan Bapak, tapi karena mereka tidak cukup ruang, dukungan, atau kekuatan untuk bangkit kembali. Saat seseorang tidak memiliki daya lenting atau tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapinya, ia bisa merasa sendirian, Ibu dan Bapak, kehilangan harapan dan akhirnya memilih jalan paling gelap, ya. Tentunya kita sangat miris sekali ya melihat kejadian ini semua. Nah, banyak orang menyebut, Ibu dan Bapak, generasi sekarang itu sebagai generasi stroberi ya. Luarnya cantik tapi rapuh, mudah hancur bila ditekan. Tapi saya tidak setuju kalau kita hanya berhenti di label itu. Tugas kita bukan menyalahkan, tapi menemani mereka membangun kekuatan dari dalam. Itulah kenapa belajar tentang resiliensi ini sangat penting. Karena setiap anak harus tahu mereka boleh jatuh, tapi mereka juga bisa bangkit. Dan kita bisa jadi orang yang membantu mereka bangkit. Mari kita lanjutkan agar kita benar-benar paham bagaimana membangun daya lenting bukan hanya untuk murid, tapi juga untuk diri kita sendiri, Ibu dan Bapak. Oke, baik. Ini adalah gambaran dari apa saja yang membuat seseorang memiliki daya lenting atau resiliensi yang kuat. Ada banyak hal, kesadaran diri, stabil secara emosi, mudah beradaptasi, dan satu hal yang sangat penting yaitu growth mindset. Kenapa kita harus fokus terhadap growth mindset? Karena inilah akar, ya Ibu dan Bapak. Ini adalah akar dari semangat pantang menyerah. Cara kita melihat kegagalan, tantangan, dan proses belajar akan menentukan apakah kita menyerah atau bangkit, Ibu dan Bapak. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut dan melihat seperti apa growth mindset itu dan bagaimana kita bisa menularkannya di kelas. Baik, pola pikir bertumbuh. Oke, kita lihat gambar ini. Mereka adalah saudara kembar sejak kecil. Mereka hidup di keluarga yang tidak mudah. Ayahnya sering mabuk, sering pulang larut malam, bahkan kadang membawa suasana rumah jadi mencekam. Setelah dewasa, si A tumbuh menjadi orang yang juga suka mabuk-mabukan. Sering mengulang pola yang sama seperti ayahnya dulu. Tapi si B justru jadi orang sukses. Ia menjauhi minuman keras dan membangun kehidupan yang sangat berbeda dari masa kecilnya. Menurut ibu bapak, kenapa bisa begitu? Mereka dibesarkan di rumah yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Ya, Ibu dan Bapak, inilah kekuatan dari pola pikir. Mungkin si A berpikir, ayahku seperti itu, aku pasti akan seperti dia. Tapi si B mungkin berkata, ayahku seperti itu, aku tidak mau jadi seperti dia. Nah, inilah yang disebut dengan growth mindset. Pola pikir yang tumbuh, yang tidak menyerah pada takdir atau masa lalu, tapi justru menjadikannya bahan bakar untuk berubah. Ya, seperti itu dan Bapak. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bermain sedikit dari pikiran kita ya. Jadi kita bayangkan kalau kamu adalah seorang fixed mindset. Bagaimana kamu biasanya melihat kegagalan, kesuksesan, masalah, ataupun kritik. Ya, tidak perlu takut salah. Justru,
Kalau kamu mencoba, kamu sedang melatih grow mindset-mu. Tunggu beberapa menit ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak silahkan tulis di kolom menulis fixed mindset dan grow mindset. Nah, kira-kira mana yang termasuk grow mindset? Sekarang kita lihat bersama jawabannya. Mari kita refleksi apakah kita sedang belajar bertumbuh atau hanya mencari aman, Ibu dan Bapak. Nah, sekarang kita cek. Apakah selama ini kita lebih condong ke pola pikir tetap atau ke pola pikir bertumbuh? Saya akan bacakan beberapa pernyataan. Kalau kamu bisa menjawabnya dengan dua cara ya. Kalau merasa iya, itu aku buat lingkaran dengan tangan. Kalau merasa belum seperti itu, buat tanda X dengan tangan. Setelah itu, kamu bisa tandai di worksheet ya. Nah, sekarang yuk kita lihat. Apakah kamu lebih sering berpikir seperti orang dengan grow mindset atau fixed mindset? Dan ingat, ini bukan penilaian, ini cermin. Supaya kita tahu bagian mana dari pikiran kita yang perlu dirawat agar semakin bertumbuh. Ya, Ibu dan Bapak. Apakah Ibu dan Bapak, saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Termasuk yang bagaimana Ibu dan Bapak? Gitu ya, boleh dilingkari atau dikasih tanda silang menggunakan tangan Ibu dan Bapak. Ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Apakah Ibu dan Bapak termasuk yang begitu? Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha lebih keras dan lain sebagainya, Ibu dan Bapak. Ya, itu penilaian sebagai cermin diri kita sendiri. Nah, mungkin ini sebagai salah satu jawabannya ya. Ibu dan Bapak mungkin termasuk yang contohnya nih yang nomor 4, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Gitu ya. Mungkin Ibu dan Bapak juga ngerasa usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Tapi saya menjawabnya tidak gitu. Nah, kita lanjut ke neoplastisitasnya Ibu dan Bapak. Apa itu? Tahu tidak Ibu dan Bapak, ternyata otak kita itu seperti jalan setapak ya, yang bisa tumbuh jadi jalan tol. Awalnya kecil dan belum jelas arahnya, tapi makin sering dilewati, makin kuat dan cepat sinyalnya. Nah, inilah yang disebut neuroplastisitas. Setiap kali kita mencoba hal yang baru, meski gagal lalu bangkit dan mencoba lagi, kamu sebenarnya sedang membuat jalur baru di otakmu. Inilah dasar dari grow mindset. Bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tapi bisa tumbuh karena kita terus berlatih dan belajar. Kalau kamu merasa aku nggak pintar matematik atau aku nggak bisa public speaking, itu belum tentu benar. Mungkin kamu hanya belum melewati cukup jalan untuk memperkuat koneksi itu. Maka jangan takut mencoba dan gagal, karena setiap kegagalan adalah kesempatan memperkuat otakmu. Ya, jadi neuroplastisitas ini adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset. Jadi setiap kali individu dengan grow mindset, dia akan menghadapi tantangan dan berusaha mengotasinya. Seperti itu. Otak mereka sedang membentuk dan memperkuat koneksi saraf baru yang terkait dengan keterampilan dan pengetahuan tersebut. Nah, di sini ada ungkapan pujian menghancurkan resiliensi. Kenapa ya bisa seperti itu? Kelas A dia selalu dipuji, praise. Kelas B selalu diberi dukungan, encouragement. Nah, di sini saya mau cerita sedikit tentang sebuah eksperimen menarik yang dilakukan oleh Carol Dweck ya. Beliau adalah seorang profesor psikologi dari Stanford University. Nah, dalam penelitiannya beliau membagi murid menjadi 2 kelompok.
kelompok A setelah menyelesaikan soal diberi pujian. Pujiannya seperti ini. Wow, kamu pintar banget. Kamu memang jenius. Nah, sedangkan kelompok B diberi pujian yang berbeda. Seperti, terima kasih ya, kamu sudah berusaha. Kamu sudah berusaha keras mengerjakannya. Kamu pasti banyak belajar untuk bisa seperti ini. Nah, kemudian mereka diberi pilihan. Mau lanjut dengan soal yang lebih mudah atau tantangan yang lebih sulit? Apa yang terjadi, Bu dan Bapak? Ternyata kelompok A yang dipuji karena hasil cenderung main aman, memilih soal-soal mudah agar tetap terlihat pintar. Nah, sedangkan kelompok B yang dihargai karena usaha, berani memilih soal yang lebih sulit karena mereka tidak takut gagal. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak. Menurut Ibu dan Bapak, kenapa bisa begitu? Pernah nggak Ibu dan Bapak merasa nggak enak kalau dipuji terlalu tinggi, lalu takut mengecewakan setelahnya? Ya, jadi kira-kira pujian seperti apa yang sebaiknya kita berikan kepada murid, teman, atau bahkan diri sendiri? Yuk, kita mulai belajar untuk memuji proses, bukan hasil, Ibu dan Bapak. Karena resiliensi lahir dari kebiasaan menghadapi tantangan, bukan menghindarinya. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat bagaimana pujian yang salah bisa membuat anak takut gagal, ya. Sekarang kita bahas lebih dalam apa bedanya pujian dan dukungan. Sekarang coba kita lihat kalimat-kalimat di slide ini. Mana yang lebih sering diucapkan ke murid ya, atau bahkan anak di rumah. Kita tidak sedang menghapus pujian, tapi sedang mengubah fokus agar anak-anak atau murid kita tumbuh kuat, bukan rapuh. Jadi, pada saat ada perkataan, kamu hebat, sekarang kita fokus terhadap kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapatkan prestasi itu. Kalau kita berbicara, ibu bapak bangga padamu, nah, nanti diganti menjadi kamu pasti bangga pada dirimu sendiri. Seperti itu. Lalu bapak ibu senang kalau kamu dengar nasihat kami. Nah, diganti dengan kita berikan kepercayaan. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Nah, gitu. Pada saat fokus pada hasil, wah, suaramu merdu sekali. Mungkin nanti kita ganti dengan kamu sudah berlatih sangat keras. Kamu pasti bisa. Nah, untuk yang pujian, saat takut berbuat salah, kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Nah, kalau yang dukungan, dia lebih mendorong keberanian. Seperti begini misalnya, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo kita coba terus. Nah, begitu ibu dan bapak kurang lebih ya. Jadi yang kita lakukan adalah bukan menghapus pujian, tapi kita sedang mengubah fokus anak-anak dan murid agar kita tumbuh kuat ya, bukan rapuh. Baik, Ibu dan Bapak, kita berlanjut ke slide ini bahwa dalam kehidupan murid, kegagalan adalah bagian yang tak terhindarkan Ibu dan Bapak. Tapi bagaimana kita sebagai pendidik menyikapinya? Itulah yang membentuk daya lenting mereka. Ketika murid atau tim kita gagal, kita bisa bantu mereka bangkit dengan 5 langkah. Ya, di antaranya ada empati atau validasi perasaan. Saya tahu kamu kecewa dan itu wajar. Ya, seperti itu. Pengakuan usaha atau potensinya. Lalu pengakuan atas usaha atau potensinya. Ya, reframing atau perspektif positif. Kamu sudah latihan keras dan saya lihat usahamu luar biasa. Begitu. Lalu reframing dengan mengubah perspektif. Dari pertandingan ini kita justru tahu apa yang harus diperbaiki. Lalu penegasan nilai di luar hasil. Kamu bukan hanya hebat karena menang, tapi karena kamu tidak menyerah.
Begitu ya, kurang lebihnya Ibu dan Bapak. Lalu tawaran dukungan dan harapan ke depan, saya akan tetap dukung kamu. Kita evaluasi dan latihan bareng lagi. Nah, jadi semua kalimat ini kalimat sederhana tapi besar dampaknya karena murid kita tidak hanya butuh guru yang pandai mengajar, tapi juga yang hadir saat mereka jatuh. Oke, Bu dan Bapak, kita sampai kepada apresiasi koreksi. Apresiasi ya. Teman-teman, seringkali niat kita untuk mengingatkan justru membuat murid atau rekan merasa disalahkan atau dipermalukan. Maka kita butuh jurus ini, jurus burger ya. Kenapa dinamakan burger? Karena seperti roti burger. Kita mulai dengan apresiasi, lalu sampaikan koreksi, lalu tutup dengan apresiasi atau harapan positif ya. Misalnya, saya senang kamu datang tepat waktu hari ini. Apresiasinya. Tapi tadi saya lihat kamu belum fokus saat tugas kelompok. Koreksinya. Nah, lalu saya yakin kamu sebenarnya bisa lebih maksimal seperti biasanya. Ayo kita coba lagi besok ya. Bentuk apresiasinya. Nah, seperti itu. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi, kalau hanya dagingnya saja rasanya hambar atau malah menyakitkan. Tapi kalau dibungkus dengan roti yang hangat, pesan kita akan mudah diterima. Ya, begitu Ibu dan Bapak. Seperti contoh di slide ini, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Nah, ini apresiasinya. Lalu koreksi, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Koreksi kan? Nah, apresiasi lagi, Bapak percaya kamu pasti bisa. Baik, dan Bapak, mari kita mulai dari sebuah cerita. Seekor ibu burung. Ketika anaknya sudah cukup umur, mulai mendorong anaknya dari sarang. Bukan karena kejam, tapi karena dia tahu kalau tidak begitu, anak burung tidak akan pernah belajar terbang. Tegas bukan berarti keras, tapi tega yang dibungkus dengan es, sadar, sayang, dan sopan, ini yang disebut kind and firm, lembut sekaligus tegas. Ya. Sekarang kita lihat, dalam berinteraksi dengan murid, kita bisa jatuh ke salah satu dari 4 tipe ini. Tidak lembut, tapi tegas. Cuek biasanya, tidak hadir secara emosional maupun arah. Gitu ya. Hasilnya biasanya orang tua menang, anak kalah. Lalu yang kedua, tegas tapi tidak lembut. Begitu ya. Tegas tapi tidak lembut. Keras, mengancam, menakutkan. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Yang ketiga, lembut tapi tidak tegas. Gitu Ibu dan Bapak. Terlalu memanjakan, sulit menegur, tidak memberi batas. Hasilnya biasanya orang tua kalah, anak menang. Lalu lembut dan tegas, mengarahkan dengan hati, memberi batas dengan kasih. Mengarahkan dengan hati, memberi batas dengan kasih. Ayo kita bersama-sama refleksikan. Kalau selama ini gaya kita lebih dekat kemana? Mana yang paling sering muncul? Saat kita menghadapi murid yang melanggar aturan atau sedang kesulitan. Nah, Ibu dan Bapak, marilah kita praktik menguatkan murid yang mengalami kegagalan ya.
Silahkan Ibu dan Bapak bisa tuliskan situasinya secara singkat, lalu buatlah kalimat dukungan yang mencakup 5 pendekatan yang sudah tadi kita bahas ya. Empati terhadap perasaan mereka, mengakui usaha mereka, membantu mereka melihat dari sudut pandang baru, menegaskan bahwa mereka berharga meskipun gagal, dan menawarkan dukungan ke depannya. Silakan ditulis. Nanti beberapa dari Anda boleh berbagi ke teman-teman lain agar kita saling belajar ya, memberi dukungan yang sehat dan membangun daya lenting murid-murid kita, Ibu dan Bapak. Oke. Ibu dan Bapak, tadi kita sudah belajar bahwa koreksi tidak harus selalu marah. Kita bisa menyampaikan koreksi dengan cara yang tetap menjaga harga diri murid dan membangun semangatnya. Caranya adalah dengan jurus Barger, apresiasi, koreksi, dan apresiasi lagi. Bayangkan murid kita melakukan kesalahan, misalnya terlambat masuk kelas atau berbicara saat guru sedang menjelaskan. Sekarang dalam kelompok, buatlah kalimat koreksi menggunakan jurus Barger. Mulai dengan kalimat apresiasi yang tulus, ya. Lanjut dengan koreksi yang jelas dan spesifik. Lalu tutup dengan kalimat harapan atau semangat yang membangun, dan Bapak. Silahkan dimulai. Nanti kita dengarkan beberapa contoh ya dari kelompok yang ingin berbagi, dan Bapak. Ya, terima kasih. Sampailah kita pada penghujung. Terima kasih Ibu dan Bapak sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Selamat kepada para pendekar. Ini adalah sebagai tanda Ibu dan Bapak sudah menguasai. Dan Ibu dan Bapak berhak mendapatkan kartu tumbuhkan resiliensi. Ya. Kita telah belajar bagaimana menghadapi tantangan, bangkit saat jatuh, dan tetap kuat meskipun diterpa angin badai kehidupan. Ibu dan Bapak, selamat, kita semua sudah selesai menyelesaikan jurus ketiga hari ini, yaitu tumbuhkan resiliensi. Selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya. Tetap semangat.